Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kevin des Filipino channel Yokoso. Oke, hari ini aku mau sharing ke kalian semua tentang gimana proses aku terbang dari Indonesia sampai ke Jepang. Nah, kita mulai aja langsung dari yang pertama. Itu saya berangkat menuju bandara dari rumah ya, itu jam 12.50. Nah, sampai di bandaranya ini jam 1.42 di Terminal 3, yang harusnya aku turunnya itu di gate 1 karena salah misinformasi jadi turun sampai di gate 5. Jadi harus jalan mundur itu lumayan jauh ya dari gate 5 ke gate 1-nya. Kemudian karena ada beberapa macam hal ya, mulai dari Garudanya nggak ada, waktu cek di papan itunya ternyata diganti ke ANA, dan akhirnya baru bisa check in itu di jam 3.38 subuh ya, dini hari ya, jam 3.38 baru bisa check in. Setelah check in, timbang koper ya dan lain-lain, selanjutnya kita bakalan pergi ke imigrasi. Nah, di bagian imigrasi ini bentar aja sih sebenarnya, 1 sampai 3 menit aja. Saya waktu itu sampai di sana ngantri karena masih pagi ya, orangnya masih sedikit jadi ngantri bentar. Kemudian ditanyain, tujuannya kemana? Saya jawab aja Jepang. Kemudian ada acara apa ke sana? Saya bilangnya bekerja. Jadi bentar doang, itu habis itu sama petugasnya dikasih stempel di paspor kita, habis itu selesai. Nah, begitu selesai dari imigrasi ya, kita langsung menuju ke ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini sebenarnya yang paling lama ya kita nunggunya di sini karena pesawatnya boarding pesawatnya itu jam 5.50 sesuai di tiket. Ya, di tiket yang kita dapat saat check-in. Namun saya sampai di ruang tunggu itu jam 3.58. Jadi jam 4.58, jam 5.58 kurang lebih 2 jam nunggunya. Lumayan lama di dalam ruang tunggu itu, udah malah ngantuk ya, haus karena air itu setelah dari imigrasi ya, sebelum masuk ruang tunggu airnya harus dibuang, jadi nggak boleh bawa air ya. Mau makan bawa roti juga takut haus habis makan ya, jadi nggak makan nggak minum, nunggu 2 jam. Habis itu boardingnya itu baru bisa di jam 6.14. Jadi setelah jam 6.14 boarding, langsung masuk dari ruang tunggu. Habis boarding masuk itu jalannya masih lumayan jauh pesawatnya. Kemudian sampai dalam pesawat juga sempat salah lorong ya. Saya sebenarnya ada di kiri, saya jalannya di sebelah kanan. Jadi pas tanya-tanya ke pramugarinya, oh udah lewat katanya. 24どこですか？ 24は前ですね。前です。はい。こっちか。20。あ、はい、ありがとうございます。Jadi kita muter lagi dan akhirnya duduk di pesawat itu, saya duduk di bangku saya ya, itu jam 6.22. Selanjutnya pesawatnya take off, terbang. Jam 7.47 saya dikasih makan. Waktu itu ada 2 pilihan ya, saya pilihnya omelet apa gitu ya. Jadi dikasih makannya ya kayak gitu, telur omelet, terus ada jamur, ada apa lagi, ya seperti itulah. Kemudian di jam 12.23 ya, jam 12.23 itu dikasih roti kayak croissant gitu, sama dapat minum jus apel gitu. Oke. Kemudian pesawat landing itu di jam 13.56, hampir jam 2 ya landingnya.
ya 7-8 jam lah ya perjalanan dari Indonesia ke Jepang. Kemudian saya turun pesawat itu jam 14.26 ya, jam 14.26. Arigatou gozaimasu. NANI?! Watch your step. NANI?! Sampai ke satu tempat, itu ada tempat untuk mengecek MySOS. Jadi MySOS-nya ini warnanya apa? Hijau, kuning, atau merah gitu ya. Oke, selanjutnya ketika udah ngecek MySOS-nya, kayaknya kan punya saya warna merah ya. Jadi di sana tuh ada 2 baris gitu. Ada yang kuning merah sama ada yang hijau. Saya nggak ngerti apa sih bedanya kayak gitu. Antri loketnya itu saya jam 14.54 antri loket. Jadi di bagian antri loketnya ini nanti bakalan kayak gini ya, mereka kasih kayak form kayak gini. Ini ada penjelasan tentang tiket nomor penerbangan, kemudian kewarganegaraan. Kemudian ada pilihan makanan di sini, makanan untuk di hotel ya, mau yang halal, vegan atau normal. Kemudian ditanya ngerokok atau enggak, ya, status vaksinnya udah 3 kali atau belum, dan lain-lain, semuanya di data di situ. Kemudian jam 15.08 itu isi kartu registrasi untuk karantina. Kita harus isi identitas kita, selanjutnya nanti kartu itu dibawa ke hotel. Kemudian jam 15.25 saya itu PCR saliva ya. Saliva itu yang air liur ya, jadi nanti kita dikasih 1 tabung gitu, kemudian kita masukkan air liur kita ke dalam situ sampai ada batas tertentu, habis itu kita kasihkan ke staffnya, selesai. Kemudian jam 12.58 ya, dari PCR itu kan nggak lama ya, PCR cuma bentar doang, langsung menuju ke satu tempat yang dimana staff di sana akan jelasin tentang cara penggunaan aplikasi MySOS. Ya, habis ngobrol-ngobrol di situ ada paling 10 menitan ya. 10 menitan kurang lah, sekitar segitu. Kemudian kita akan disuruh naik ke lantai 4 jam 15.37. Kita naik ke lantai 4 pakai lift. Naik ke lantai 4, sampai di lantai 4 kita antri lagi. Jam 15.39 antri loket lagi. Dan saya agak lupa di antri yang loket di lantai 4 ini ngapain aja. Kalau nggak salah sih untuk ini ya, untuk antri tempat duduk ini ya, kemudian antri nomor yang ada di paspor, dan mungkin ada yang lain lagi saya lupa. Jadi pokoknya kita antri di situ, selesai antri loket, ngobrol sama staffnya, nanti diarahin kita bakalan menunggu di jam 16.01. Jadi jam 4 ya saya disuruh nunggu di sebuah tempat itu, banyak kursinya, ramai banget. Saya nunggu, kemudian baru dapat giliran dipanggil itu jam 17.59 atau jam 6 lah ya, hitungannya jam 6 saya baru dapat panggilan untuk menuju imigrasi. Oke. Nah, setelah sampai di imigrasi ya, karena soko deh satsuei kinshi ya, nggak boleh ngerekam, nggak boleh foto-foto. Jadi saya nggak ada nggak ada dokumen fotonya.
Ini saya jelasin aja kita sampai ke imigrasi jalan lumayan jauh ya. Dari ruang tunggu tadi ke imigrasi, sampai imigrasi nanti kita bakalan disuruh keluarin ini, apa namanya, eee, berkas yang udah kita isi di pesawat ya, kemudian kita tanda tangan beberapa, ada 2 berkas ya kalau nggak salah yang perlu ditanda tangan. Tanda tangannya pakai nama ya, karena di Jepang nggak ada tanda tangan gitu, mereka pakai nama, tulis aja nama kalian di situ. Kemudian selesai tulis nama, kita menuju ke mana ya, ke tempat pembuatan Zairyu Kado atau Resident Card. Nah itu ngantri lagi, ngantrinya sama orang asing juga banyak ya, pada udah malam loh ya. Tapi tetap ramai di situ. Jam 18.06 tanda tangan berkas, jam 18.30 pembuatan Zairyu Kado atau Resident Card-nya itu di jam 18.30. Kemudian nggak lama ya pembuatan Zairyu Kado, itu bentar doang. Kita cuma disuruh rekam sidik jari ya, pakai 2 jari telunjuk, kemudian sama scan wajah. Setelah itu selesai pembuatan Zairyu Kado-nya. Desu. Ya, jadi seperti ini. Nanti setelah selesai kita bakalan turun ke lantai bawah untuk pembuatan lagi, untuk ambil koper. Jadi nanti kita tunjukin paspor kita ini ya, di belakangnya juga ada koper, nomor koper kita. Kita ambil koper. Kemudian yang lucunya di sini setelah ambil koper ya, ada pemeriksaan koper sama gugupnya bandara. Jadi di situ itu ada anjing yang kecil gitu, lucu banget. Jadi orangnya bawa anjingnya itu pakai tali. Kemudian anjingnya ngendus-ngendus di koper kita. Ngendus-ngendus. Kalau misalnya ada bau yang mencurigakan atau apa, pasti dia akan gonggong. Kalau nggak ada ya udah skip aja gitu. Lucu banget ya anjingnya. Kemudian di jam 18.34 kita masuk lagi ke sebuah, nggak masuk sih, jalan lurus doang. Di situ ada staf yang melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dikenakan biaya. Jadi saya juga nggak begitu mengerti ya barang bawaan seperti apa aja yang dikenain biaya. Jadi mungkin ada beberapa barang ya emang nggak boleh, bukan nggak boleh ya, kalau dibawa masuk ke Jepang itu harus bayar apanya dulu, bea cukai ya mungkin ya, kayak gitu ya. Kalau yang ada yang tahu silahkan komen aja di bawah ya. Kemudian karena saya nggak ada, pas dibuka hand carry juga isinya roti-rotian doang. Ya udah langsung aja saya maju lagi ke tempat untuk nunggu bus. Jadi nunggu busnya ini jam 18.36, saya nunggu bus jemputan ke hotel. Lumayan lama nunggu busnya, ada kali setengah jam. Kemudian di jam 19.02 saya naik busnya, dan di 19.20 saya sampai di hotelnya. Nah lagi-lagi karena di dalam hotel ini nggak boleh foto-foto, nggak boleh ngerekam juga ya, ada tulisan larangannya. Jadi saya nggak ambil dokumentasi di sana. Nanti waktu masuk ke hotelnya, nanti kita akan ada 3 staff yang di situ yang bakalan ngejelasin tentang hotel ya. Jadi kita ngantri lagi, ada kursi-kursi yang ada nomornya, ngantri-ngantri. Pas dipanggil nanti kita bakal dijelasin. Oh ya, kita harus ngasih berkas itu dulu yang tadi yang saya bilang tuh, yang kita ngisi di awal. Mana tuh? Ini kartu registrasi untuk karantinanya. Itu kan kita udah isi datanya, kemudian kita kasih ke mereka. Selanjutnya mereka bakal ngejelasin ke kita bahwa hotelnya ini karantinanya ini di hotel selama 3 hari. Kemudian ada PCR di hari terakhir ya. Kemudian dia jelasin juga tentang bentar, itu ini kayak ginian, kita harus kayak ngelapor suhu dan
kondisi badan kita setiap hari. Kemudian di sini juga ada ini apa namanya, hal-hal yang ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan selama masa karantina di sini. Kayak saya dikasih tahu kemarin, nggak boleh keluar kamar, ya keluar kamar boleh, cuma ini aja ambil makanan di luar karena makanan akan disediakan di luar pintu. Nanti saya kasih lihat. Kemudian ada wifi, free wifi ya di hotel. Untuk makanannya ini 3 kali sehari ya, pagi jam 8.30, siang jam 12, dan malam jam 6. Terus selanjutnya ini nggak boleh bawa alkohol ya, minuman-minuman keras, nggak boleh ngerokok. Dan nanti dibilang juga kalau ada masalah bisa telepon ke ini apa kayak nomor emergensinya gitulah, nanti kita bisa laporin apa gitu kalau ada masalah. Dan lain-lain bisa dibaca di sini. Kalau teman-teman datang nanti silahkan aja dibaca sendiri. Oke, itu semuanya udah dijelasin ya waktu di awal registrasi itu. Kemudian selesai itu kita dapat ini. Nih, dapat kartu hotelnya. Setelah dapat kartu hotelnya, kita bakal dapat makanan, satu makanan juga untuk makan malam. Habis itu udah deh baru masuk ke hotel kamarnya. Saya sampai masuk kamar itu jam 19.54. Jadi dari jam subuh ya, subuh tanggal 30 jam 12 itu saya nggak tidur sampai malamnya. Tadi malam tidur sekitar jam berapa ya, jam 11-an ya. Di pesawat juga tidurnya cuma paling bentar-bentar doang ya, 15 nggak nyampe 30 menit malah. Jadi tidurnya juga nggak nyaman karena kursinya begini, tegak begini ya, nggak bisa tidur nyenyak. So ya hampir nggak tidur seharian, lumayan capek, barang bawaan juga berat. Tapi syukurnya ya akhirnya bisa sampai ke Jepang juga. Seneng banget sih pastinya udah bisa nyampe Jepang. Bahkan ini perjalanan pertama sekali saya ke luar negeri, mana sendiri pula ya. Kemarin rombongan saya udah duluan, sedih banget. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pengalaman yang berharga banget buat saya sendiri. Bisa ngelewatin banyak hal di sini yang dimana saya sama sekali nggak ada gambaran ya harus seperti apa, ngobrol sama staffnya gimana. Benar nggak tahu, tapi semua bisa dilalui dengan baik. Dan akhirnya di sini tinggal menunggu karantina selesai 3 hari. Setelah hasil PCR karantina terakhir keluar, akhirnya saya akan kembali lagi ke bandara Narita untuk terbang ke Fukuoka. Habis itu baru deh mulai kerja di sana. Oke. じゃあこの動画はここまで終わりました。皆さん最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。じゃあもしこの動画面白かった、役に立ったと思ったらいいねとシェア、チャンネル登録をお願いします。Kita jumpa lagi di next video. Dadah.